Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kalau orang yang melakukan kejahatan kan dia paling takut ketahuan sama orang. Suara, dibekep. Jadi bekep tadi metode yang bukan paling gampang, paling susah untuk pembuktiannya kalau nggak Diotopsi. diotopsi. Iya, nggak kelihatan. Kan dari luar nggak ada apa-apa. Nah, kadang-kadang makanya pada bayi itu yang kita pertama kali periksa apa? Kita buka nih bibirnya. Ada lecet nggak? Ada lecet, apalagi ada robekan, ada memar. Udah pasti dia dibekep. Dok, ini lanjutan dok dari yang tadi kita ngomong. Kan dia punya pastelnya udah masuk, tapi kita nggak kesedak. Jadi kita menghindari asfiksia. Kita mau ngomong ini dok sekarang. Fantasi orang. Fantasi orang banyak macam-macam. Dokter fantasinya apa? Fantasinya. Nah, banyak pasti. Karena fantasi liar, jangan diomongin Ray, kalau Saya nggak bilang liar. fantasi liar dok. Wah, itu. Kalau fantasi liar nggak boleh diomongin. Itu ya. Itu cuma boleh diomongin sama pasangan Ray. Maksud saya tadi fantasinya tuh dokter mau jadi Superman kayak mau jadi apa. Aduh, dokter kepancing terus sama saya nih dok. Jadi banyak orang fantasi tuh misalkan, wah saya tuh punya fantasi dok ya. Saya tuh bisa terbang. Karena setiap kali saya mimpi, bukan setiap kali, saya sering kali bermimpi, saya tuh bisa terbang. Beneran. Jadi saya terbang, tapi semacam kalau udah loncat ke sini, kecapean, wah bisa turun. Terus ambil tenaga lagi, bisa naik lagi gitu. Terbangnya tuh nggak kayak Superman dong begitu, tapi terbangnya juga begitu gitu. Jangan-jangan kamu tuh itu reinkarnasi dari jago silat zaman dulu. Jago silat tuh bisa terbang ya, loh. mungkin. Bisa terbang loh. Ilmu meringankan tubuh. Nah, Tapi tau nggak, yang paling jago meringankan tubuh siapa? suling mas. Daruma. Hah? Orang pertama yang bisa begitu tuh Daruma, itu pendiri Shaolin, Franky. Dharma namanya. Dharma Sakya kalau orang-orang itu. Jadi dia itu ada pendeta Buddha yang asalnya dari India, pergi ke arah timur. Dia pergi ke Cina. Di Cina itu dia mendirikan kuil Shaolin. Shaolin utara apa selatan nih? Shaolin yang asli, yang di pusat waktu itu. Berarti yang selatan kali ya. Dia yang mendirikan situ, dan dia itu punya kemampuan yang hebat luar biasa. Dia jago meditasi. Kalau dia lagi meditasi dia bisa terbang, Franky. Dalam posisi Buddha gitu, dia bisa terbang kemana-mana. Nah, dia jago. Saking jagonya itu dia bikin, makanya Shaolin itu jadi perguruan silat yang sangat luar biasa. Nah, di Cina sana orang beragama Buddha aslinya gara-gara si Daruma tadi. Nah, dari situ orang Jepang belajar dari orang Cina. Karena orang Jepang itu asal dari negara Cina, Franky. Nenek moyangnya. Sana, jadi dia nyebar ke Jepang, kemudian ke Vietnam, ke segala macam itu. Jadi itu sebenarnya kalau namanya Buddha yang di agama Buddha yang di daerah Asia Timur, itu si Daruma itu yang jadi ini. Nah, ingat kan ceritanya si Sun Gokong? Kera putih. Itu kera putih dalam rangka setelah berapa ratus tahun kemudian, itu mereka itu kan waktu itu nggak ada buku, nggak ada percetakan, Franky. Nggak ada buku. Nah, akhirnya Hurufnya dia bikin, bukan huruf yang ini lagi ya. dia mau nyari ke tempat aslinya, makanya ada namanya perjalanan ke barat. Ke barat tuh maksudnya ke India, untuk mencari ilmu yang aslinya tuh bukunya seperti apa. Pencarian itulah waktu di jalan itu si Tong Samcong itu ya, si pendetanya itu ketemulah tiga orang pengawalnya, Sun Gokong, Pat Kai, sama satu lagi si Mujin ya. Nah, itu tiga itu yang mereka mengiringi gurunya ke India untuk dapetin kitab. Kitabnya dapat, dia balik lagi ke Cina. Nah, itulah yang jadi ilmu agama Buddha di Cina. Kayaknya idolanya dokter aja si Pat Kai-nya tuh. Hah? Oh, dia suka makan, Franky. Bukan, paling genit dia dok, si babi itu. Loh, kenapa saya kan? Mendingan saya jadi Sun Gokong. Tadi dokternya begitu saya ngomong fantasi liar.
Loh, maksudnya pergi ke dunia fantasi. Iya, Franky. dunia fantasi. Oke, jadi memang kalau kita pikir memang ini dunia ini penuh dengan istilahnya keanehan. Nggak hanya orang-orang yang normal. Sebenarnya orang normal pun menurut saya juga aneh menurut orang yang punya keanehan, Dok ya. Ya, Kan kita balik. Kita biasa seperti ini, kita disebutnya kita normal. Orang lain orang yang lain ngelihat kita aneh. nah sekarang kamu tahu nggak orang yang aneh apa? Salah satunya itu namanya Dokter Dolittle, toh. Dr. Dolittle. Oke. Nah ceritanya sih Dokter Dolittle kan bisa bahasa binatang kan? Nabi Sulaiman punya versi baru tuh. Dia bisa itu. Nah ceritanya dia pergi ke satu tempat, ada monyet lagi cerita. Kita nih tuh punya tontonan baru sekarang. Kenapa? Kita nontonin orang yuk katanya. Orang itu dikurung semua katanya. Terus begitu dilihat apaan? Monyetnya itu dalam kurungan. Tapi dari dalam kurungan dia lihat orang yang dikurung orang gitu. Itu namanya fantasi. Iya, itu makanya aneh atau enggaknya kan tergantung cara pandang orang, Dok ya. Iya. Kita ngelihatnya orang ini kok aneh. Sementara dia ngeliatin kayaknya lu aneh deh. Enggak, Terbalik. itu belum Franky. Yang kedua, cerita nih kata ada monyet kata kita tontonin yuk, ada apa? Itu ada orang udah di pinggir kali katanya. Orang-orang lagi pada mandi tuh laki-laki tuh berapa orang mandi di kali. Dia bilang, orang itu lucu banget ya, jelek amat katanya. Kata temennya, kenapa jelek? Masa dia nggak punya bulu katanya. Nggak punya buntut kayak kita katanya, ini nggak punya bulu. Dia lihat kita jelek banget lagi. Iya, dia berpikir satu hal. Itu kan beda ini. Enggak, sesama manusia aja nih, Dok. Aneh tuh kadang-kadang kan kita pernah ngomong makanan, Dok. Kita umumnya tuh serangga nggak dimakan kan? Ya itu kamu. Ya kan umumnya manusia di Indonesia seperti itu. Enggak, jangan Indonesia, jangan salah loh. Orang Jawa itu 60% orang Indonesia loh. Mereka makan apa? Makan jangkrik, Franky. Makan serius? belalang loh. Loh di peye. Coba tanya orang Jawa. Oh di kampung-kampungnya makan peye. Peyenya peye jangkrik, Franky. Dia belalang. Saya mah peye kacang makannya. Ya kamu orang Jakarta, orang Betawi. Peye kacang sama teri ya. Teri juga nggak gitu suka. Teri kacang lebih enak. Oke. Nah sekarang baru kita bahas yang masalah fantasi liar nih, Dok. Oke. Fantasi liar di mana orang itu kalau menurut Dokter Jaya mungkin itu menguji adrenalin, Dok ya. Ya, ada satu adrenalin, yang kedua itu fantasi seksual, Franky. Jangan salah. Saya salah satu ya yang orang-orang yang suka ngelem itu ditanya, ini wartawan nih ditanya di wartawan TV. Diwawancara, kenapa sih lu ngelem? Ngelem itu kan lumayan mahal. Dulu mungkin cuma 5.000 ya satu botol ya. Kalau sekarang kan udah bisa 20.000, mungkin 15.000. Dia bilang, lu kenapa lu gitu? Wah enak lu, gak tahu lu katanya enak. Kenapa? Emang lu lihat apaan sih? Habis gua ngelem gitu, gua ngelihat perempuan-perempuan yang lewat-lewat itu pada telanjang semua katanya. Itu fantasi, Franky. Nggak, dia rela beli 10.000, belasan ribu tuh untuk ngelihat cewek telanjang walaupun dia tahu itu bohong. Fantasi, Franky. Kesian juga ya, Dok ya. Hah? Kesian juga ya. Loh, enggak, orang bule juga sama, yang namanya Peeping Tom. Kamu pernah pergi ya ke tempat-tempat misalnya kayak yang tempat-tempat itulah. Ada tempat yang memang khusus untuk orang-orang yang sedang ngintip, Franky. Dia punya fantasi tapi nggak berani atau nggak punya uang ya, nggak tahu. Dia ngintipin orang di situ, ada orang lagi main. Dia ngintipin di itu. Dia ngintipin orang main gitu. Dia dapat kuasa cuma gitu doang. Itu buat apa? Itu fantasi, Franky. Gitu ya, ada orang ya. Loh, ya kamu jangan suka aneh ya. Tapi memang Kan tapi orang-orang maksudnya itu- sekarang gini, ada orang yang makan jamur. Jamur tai kebo. Kebo kalau berak kan gede. Ada tumbuh jamurnya itu dimakan, Franky. Bisa bikin dia mabok, halusinasi. Jadi dia ngeliat gitu, tiba-tiba dunia jadi indah, tiba-tiba dunia jadi seperti surga. Itu fantasi, Franky. Tapi kadang-kadang orang yang begitu, kalau dia pikirannya emangnya porno, yang dia fantasinya itu fantasi porno. Dia bisa lihat orang telanjang semua misalnya. Ini fantasi liar yang saya maksud nih, Dok. Ya. Kebut-kebutan liar tuh, Dok. Itu kan juga, waduh, nguji adrenalin, Dok. Resikonya apa? Mati. Oh, itu
Ya itu fantasi buat kelihatan gagah lah Frankie. Ya Sama kan? aja orang ngerokok. Padahal sebenarnya kan saya nggak tahu kalau pembalap itu dia berfantasi apa enggak. Tapi kalau yang kebut-kebutan liar itu pasti mereka punya fantasi sendiri, pengen disejajarkan sama jadi pembalap gitu kan. Dan di lain daripada fantasi-fantasi yang kayak gitu, ada juga kan nih dok, fantasi yang menguji titik kekuatan orang sampai mendekati ajal. Ada. Pernah kan dokter Jaya? Ya. Ada di film bahkan sekelompok mahasiswa itu dites sampai istilahnya kalau sudah nanti mati kondisinya kayak apa dia mau cerita tapi jangan lupa bangunin. Ya. Nah. Ada itu, pernah ada filmnya kalau nggak salah gitu, dia sengaja dibius sampai mendekati meninggal, tapi temennya yang ngawasin segala itu masih suka kedokteran lagi. Itu sampai kemudian gitu, setelah gitu dibangunin. Saya nontonnya nggak sempat selesai dan setelah itu saya cari lagi filmnya lupa. Nggak, tapi sekarang ada begini Frankie, ada satu kondisi nih yang istilahnya kemudian muncul beberapa waktu belakangan ini soal jangan-jangan itu loh kejadiannya yang kita kenal sebagai seksual asfiksia Frankie. Oh, yang jadi artinya dia itu sebenarnya bukan bunuh diri, dia bunuh diri, bisa bunuh diri karena asfiksia. Tapi bisa juga karena sebenarnya dia nggak gitu, itu kecelakaan doang, dia melakukan suatu fantasi membuat dia asfiksia dan kemudian dia meninggal bablas. Itu disebut seksual asfiksia Frankie. Nah itu yang diomongin. Ada judulnya, ada istilah sendiri kan dok? Jadi biasanya sebutnya kalau yang secara umum ya seksual asfiksia. Seksual asfiksia yang dikaitkan dengan seksual. Karena kenapa? Begini, pada waktu orang menjelang dia meninggal, dia kekurangan oksigen kan. Asfiksia itu kan kita tahu oksigen turun, CO2 naik di otak ya. Itu menyebabkan gangguan neurotransmitter di dalam otak. Dan salah satu yang terganggu itu di situ adalah itu endorfin. Endorfin itu terganggu di situ. Ada beberapa hormon neurotransmitter di situ di otak yang terganggu, sehingga pada waktu dia menjelang ajal nih, deket-deket ke mati, itu dia mengalami suatu kondisi ekstasi, ke halusinasi, happy luar biasa, dan kemudian itu termanifestasi berupa rangsangan seksual yang luar biasa, Frankie. Sehingga dia itu ereksi dan bisa kemudian dia mengeluarkan cairan mani. Ejakulasi. Nah, itulah yang kemudian terjadi dan seringkali ditemukan pada orang yang asfiksia. Waktu begitu meninggal ditemukan penisnya ereksi. Kadang-kadang keluar cairan mani juga. Bukan orang gantung nih, bukan cuman gantung, tetapi pada yang lain juga. Kan katanya nih dok, benar atau enggaknya dokternya pasti lebih tahu. Orang gantung diri katanya bisa terjadi keluar cairan sperma. Ya. Atau biasa atau memang harus seperti itu dok? Enggak, seringkali. Tetapi kalau pada gantung itu ada satu faktor lagi yang membuat itu kelihatan lebih sering. Karena pada waktu orang meninggal terjadi relaksasi. Kan itu sebenarnya ada klep yang membuat sperma tidak keluar. Tapi karena kondisi tergantung gravitasi membuat pada waktu itu begitu dia meninggal terjadi relaksasi, otot lemes. Kan tahu ya kalau orang meninggal tangan begini tiba-tiba klek jatuh, leher jatuh. Di situ sphincternya juga terbuka dan kemudian cairan maninya keluar. Keluarnya itu juga sebagian karena gravitasi. Jadi karena gravitasi. Proses alam tuh dok ya. Alam. Tapi kalau ereksi itu kan kagak. Ereksi bukan itu. Dia kondisinya tidur dia ereksi pada waktu kasus asfiksia. Itu sesudah jadi jenazah tetap ereksi? Iya. Mana bisa dok? Dia ereksinya pas begitu meninggal itu, beberapa saat sebelum meninggal itu dia ereksi. Terus bertahan berapa lama tuh? Nah, lumayan lama lah. Lama ya? Nah, sehingga pada beberapa orang yang sempat selamat dari asfiksia, dia bilang, terakhir itu gua tuh mengalami yang namanya orgasme. Dia bilang orgasme yang luar biasa. Katanya orgasme itu lebih hebat daripada yang pernah dialami sebelumnya, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sehingga di Amerika itu ada, tapi begini masalahnya, itu adalah bahaya. Orang asfiksia, kekurangan oksigen di otak, di ujungnya itu dia memang mengalami orgasme dan ereksi.
mengalami ejakulasi, orgasme. Tetapi itu udah dekat kematian, Frankie. Itu tinggal di sweet tag mati. Ya, dan itu bablas, lewat sedikit dia hilang kesadarannya itu. Jadi mereka mulai mencari-cari cara bagaimana caranya dia bisa mendapatkan ereksi dan ejakulasi dan kepuasan seksual, tapi sebelum mati itu di stop, dia ditolong, sehingga itu dijadikan sarana untuk itu fantasi seksual itu disebut seksual asfiksia. Ini di mana? Di Amerika? Di seluruh dunia, Seluruh Frankie. dunia. Banyak di seluruh dunia. Kalau di Amerika saja katanya 1 tahun itu yang meninggal karena gara-gara seksual asfiksia itu adalah mencapai sampai 500 sampai 1.000 orang setahun. Ya, 500 sampai 1.000 orang Setahun. Banyak. sehari 2 Ya, banyak itu. ya banyak. Tapi begini, itu seperti itu. Jadi kalau di kalangan orang yang meninggal gara-gara kerjaan sendiri, gara-gara sendiri yang menyebabkan meninggal, itu 6,5%. 6,5% dari orang yang meninggal gara-gara perilaku sendiri itu adalah itu seksual asfiksia. Nah, sebagian kecil dari itu seksual itu bisa berpasangan, bisa sendiri. Bentar dok, saya mau nanya dulu. Orang yang melakukan ini, menurut dokter Jaya aja nih dok ya, orang normal atau ada gangguan kejiwaan? Normal lah. Orang normal. Orang normal yang mencari fantasi, Frankie. Jadi bukan orang yang dengan gangguan kejiwaan nih dok ya, bukan? Enggak. Bukan orang normal. aneh lah ya. Enggak aneh. Sama aja seperti misalnya anak-anak muda nih, remaja, dia baca buku porno. Itu dibilang kelainan, kagak lah. Dia memang mau tahu kan soal seksual, ya kebetulan ketemunya buku porno, ya dia lihat buku porno. Apa itu sih kelainan? Tidak. Mungkin dengan lihat buku porno, nonton film porno, ngintip orang berhubungan, itu adalah suan paling namanya parafilia, Frankie. Yang dulu pernah kita ngomong. Ada sedikit dia istilahnya piktor lah, pikiran kotor sedikit. Ini saya mau cerita gitu. sedikit dok, masalah buku porno yang diketemuin sama orang tuanya dok. Orang tua ketemu buku porno anaknya nih, gambar majalah telanjang. Pertama dilihat, wah parah, wah bukan main. Terus saya dibuka pakai wah sampai terakhir bilang wah habis. Terus dokter aja sekarang lanjut ya dok. Enggak, tapi maksudnya itu kita nggak bisa bilang itu nggak abnormal, Frankie. Itu masih dalam kategori normal. Tapi maksudnya gini loh, orang itu kan dapat informasi macam-macam. Ada informasi tentang pengetahuan, informasi tentang bagaimana ngelola uang, informasi tentang sains, informasi segala macam, termasuk informasi tentang agama segala macam. Informasi seksual itu juga dibutuhkan oleh orang-orang, oleh anak-anak. Kadang kenapa mereka memerlukan itu, namanya sex education. Tapi mestinya sex education itu diberikan oleh orang yang memang punya kompetensi, diarahkan pada hal yang benar. Bahwa misalnya anak-anak itu umur sekian dia mulai menstruasi, kalau laki-laki dia mulai mimpi basah, begini. Kalau ketemu cewek, kamu yang nggak boleh ini boleh. Kalau kayak begini kamu bisa hamil dan segala macam kayak gitu loh. Itu adalah yang normal. Tapi kan mereka nggak dapatkan itu. Di rumah nggak dapatkan dari orang tua, nggak diajari, sehingga anak pertama kali mens saja dia udah ketakutan. Anaknya dia bilang, gua kenapa berdarah, padahal gua kenapa-napa gitu, kayak gitu. Anak mimpi basah dia mulai ketakutan. Dia cari ketanya orang tuanya nggak nerangin. Akhirnya dia nyari teman nggak ada, temannya bilang lu baca aja nih buku porno. Dia baca buku porno, diajarin nonton film porno. Yang dia di situ kan tidak ada moral di situ, tidak ada etika di situ. Jadi informasi yang salah. Nah, sebagian kecil dari orang-orang itu kan mereka mencari itu. Kadang-kadang misalnya pacaran, dia mau pacaran, di pacaran kagak ada pacar. Gini-gini. Terus kemudian datang informasi, oh ternyata orang asfiksia itu bisa bikin orgasme ya. Dia mau orgasme. Dia lari ke situ. Nah, kalau di Amerika bahkan ada sekolahnya, Frankie, ada kursusnya. Kursus melakukan seksual asfiksia yang aman. Jadi kalau misalnya dilakukan bersama-sama nih, sama pasangan misalnya, sama cowok cewek gitu ya, atau sama teman, lo boleh cekik dia atau dia jerat dia, gantung dia. Tapi begitu dia udah mulai kelejetan begini, lo mesti stop, karena kalau enggak bablas mati. Jadi diajarkan cara melakukan seksual asfiksia yang aman. Jadi orang yang mempunyai keinginan nih dok ya, melakukan suatu seksual asfiksia supaya mendapatkan fantasi berlebih nih dok, daripada yang biasanya, itu melakukan kegiatan yang nyerempet kematian. Iya, nyerempet kematian.
Tapi itu ada cara yang aman. Hmm. Kapan lu mesti stop, kapan lu mesti tolong dia. Dan tadi dokter sebutkan bahwa ini biasanya dilakukan berkelompok, Bisa sendiri. bisa sendiri. Nah, kalau sendiri namanya autoerotik asfiksia. Autoerotik Karena erotiknya asfiksia. dilakukan gua sendiri. Makanya salah satu ciri dari autoerotik asfiksia yang menyebabkan kematian adalah selalu dilakukan di ruang tertutup, Frankie. Di dalam kamar, terkunci semua dari dalam, di dalam gudang, di garasi, di bawah tanah atau dimanapun, tapi semuanya tertutup karena dia mau kerjakan sendiri. Tapi waktu dia kerjakan itu, dia tuh mestinya sudah tahu batasan-batasan mana yang aman. Yang aman. Artinya detik terakhir dia mesti ini. Jadi ada beberapa orang, misalnya contoh, dia gantung, tapi gantungannya tuh ada tarikan begitu menjelang gitu, ditinggal tarik, jep, dia lepas gantungannya misalnya. Itu dia kontrol sendiri. Di sini gua udah stop, tiba-tiba dia udah ngerasa, saya udah orgasme, ditarik cerek. Nah, seringkali yang terjadi yang itu kemudian dia terlambat, udah keburu hilang kesadaran atau mekanismenya ini tidak jalan, mati. Itu namanya autoerotic death. Kecelakaan tuh, ya kan? Nggak diinginin tapi Gerakan. terjadi. Nah, itulah istilah yang dikeluarkan pada kasus yang terakhir itu, dibilang seperti itu. Oh, ada statement kayak gitu ya? Ada di video. Saya nggak terlalu perhatiin sih statement orang. Tapi kan masalahnya ya, apakah benar seperti itu? Karena sebenarnya itu ada cirinya, Frankie. Nggak segampang itu dokter mengatakan itu di Amerika untuk bisa bilang bahwa ini autoerotik asfiksia atau kematian gara-gara dia membuat perangsangan diri sendiri untuk itu. Artinya itu kecelakaan, Frankie. Nggak ada tersangka di situ. Kalau bunuh diri jelas, saya mau bunuh diri. Jadi di situ tuh persyaratannya, di dalam kasus itu tidak pernah ada tanda-tanda dia mau bunuh diri, Frankie. Autoerotik. Artinya tidak ada bikin surat-surat. Mohon maaf, nanti hutang saya orang dibayar. Minta maaf atas kesalahan saya segala macam. Ada suicidal note. Surat wasiat atau surat yang dikirim ke orang-orang terdekatnya dia tuh untuk mengatakan itu. Enggak, itu yang begituan, Frankie. Itu ada itu. Tapi begini, ini kalau yang autoerotik ya. Jadi kalau kasus yang kemarin itu memang sepertinya suasana autoerotik karena ruang tertutup. Tapi ada hal-hal lain sebenarnya nggak seperti itu. Nah, begini, autoerotik itu bisa disebut kematian tuh kalau itu dilakukan berulang kali, Frankie. Dia udah berhasil sekali, kerjaan lagi karena itu ternyata dia mendapatkan fantasi yang berhasil. Makanya mesti ketemu tuh barang-barang atau alat-alat yang ngarahin ke arah sana. Nah, sekarang kita lihat. Ini yang ketemu berdasarkan literatur nih ya. Di tempat situ seringkali pertama soal tempatnya. Di tempat yang orang melakukan erotik asfiksia. Tempatnya sih memang rapi. Tapi di situ biasanya tercecer barang-barang yang mengarah ke arah seksual. Apa? Jadi, buku porno, film yang sudah jalan. Penunjang, peralatan penunjang. Film ini gini-gini. Ada kalau cewek ada dildo. Kalau laki-laki, pokoknya ada segala macam di situ. Dia biasanya mereka tuh jadi ada beberapa barang-barang yang menunjang bahwa mereka tuh pikirannya porno gitu. Ada film yang sedang jalan. Kalau memang orang tersebut punya niatan melakukan itu. Ya, ada hal-hal seperti itu. Alat-alat seksual lah. Penunjang tadi, kelengkapan penunjang. Kalau dia kadang-kadang yang begitu juga ada juga yang kalau laki-laki nih ya, seringkali dia orang transvestis. Transvestis itu artinya orang yang perempuan laki. Dia laki-laki, dia pakai baju perempuan. Dia pakai baju perempuan, itu salah satu cirinya. Atau dia telanjang bulat. Memang karena kenapa terakhir kali ini kan dia mau ejakulasi segala macam. Kadang-kadang ejakulasinya tuh muncrat di mana-mana. Dia sembari melakukan masturbasi pada waktu itu, sembari dia melakukan itu dia melakukan masturbasi. Jadi di situ memang berantakan seperti itu. Dan satu, menunjukkan beberapa peralatan kalau dia pakai jeratan segala macam itu ada koleksi. Jadi dia ada sejarah bahwa dia udah berulang kali melakukan itu gitu. Bukan pertama kali.
Oh, jadi orang-orang yang melakukan autoerotic asphyxia biasanya terjadi hal-hal yang ketemu seperti itu. Ya. Nah, itu seperti itu di TKP-nya. Dan satu ya, dia tidak dia dalam misalnya dia punya HP, itu segala macam menunjukkan bahwa dia tuh ada statement yang menunjukkan memang arah-arahnya kayak begitu-begitu gitu loh. Dan itu seperti itu. Ini golongan umur mana nggak ketahuan? Biasanya remaja sampai dewasa. Kadang-kadang kalau di Amerika sampai 40-50 tahun juga ada yang begitu. Yang sudah punya pasangan maupun belum punya pasangan. Iya. Kadang-kadang dia ditemani pasangannya itu tugasnya untuk ngecek. Nah, sekarang misalnya contoh, kalau dia melakukan itu pun dia pasti ada salah satu ciri khasnya adalah dia menunjukkan peluang bahwa dia tidak mau itu membuat dia mati. Misalnya contoh gantung. Tadi saya bilang gantung, dia ada ikatan-ikatan tertentu yang menjelang gitu, kalau dia tarik itu dicopot. Jadi ada mekanisme dia mesti lolos dari itu. Nah, kalau misalnya dia membekap diri begini, pakai kantong plastik lah, itu nggak bikin asfiksia juga kan? Ya. Itu juga bisa bikin. Tapi dia di dekatnya tuh ada benda yang aja tajam yang dia bisa beginian tiba-tiba. Ya, diginiin robek lah itu. Bocor. Dia ada mekanisme untuk rilis. Kalau dia ngelilit nih, dia ngelilitin dengan plastik gitu misalnya, pasti dia akan tutup hidungnya separuh, ada separuh buka, karena dia memberi kesempatan dia bisa hidup. Itu orang yang memang tujuannya atau ereksi asfiksia. Kalau dia mau jerat gini kan dia nggak mau mati kan, dan dia juga nggak mau nih kalau mukanya jelek kelihatan ada bekas jeratan, dikasih pet. Ganjelan supaya nggak ada cederanya. Jadi nggak gampang untuk itu. Jadi itu adalah nanti gabungannya pemeriksaan dokter forensik mengatakan mati karena asfiksia. TKP-nya adalah seperti itu. Dan nggak semua penyelidik itu bisa punya kemampuan untuk meriksa itu autoerotik. Dan ada satu yang itu juga kunci adalah masih ada yang namanya melakukan otopsi psikologi. Otopsi psikologi apalagi kan dulu ada verbal otopsi. Ini otopsi psikologi. Psikolog melakukan otopsi pada kasus orang mati. Nah, dia itu harus nanyai keluarganya, teman-temannya, pacarnya dan segala macam untuk mencari riwayat sejarahnya orang ini nih, perilaku seksualnya seperti apa. Karena kalau orang yang biasanya sering ngelihat buku porno, pasti dia punya jaringan, dia pinjam buku porno kemana, atau dia pasti punya komunitas kan. Dan jarang orang normal melakukan autoerotik asfiksia. Itu biasanya ada orang yang punya kecenderungan sama. Hobi. Nah, itu mesti dicari sama mereka. Jadi riwayat seksualnya, perkembangan dari kecil gini-gini, hubungan di rumahnya gimana, mungkin orang tuanya cerai, itu juga salah satu faktor pengaruh. Mungkin dia begini, itu ditanya pacarnya, dia punya kecenderungan begini, nafsu seksnya berlebihan, dia fantasinya gimana, kayak gituan loh. Dia melakukan itu, dan kemudian juga kalau misalnya sampai ada luka, dia lihat dari gambaran lukanya, orang bisa tahu, bisa mendeteksi orangnya kayaknya stresan deh, atau segala macam. Mungkin nggak dok, orang yang melakukan autoereksi asfiksia tadi itu tidak memikirkan jalan keluarnya dok? Maksudnya enggak. Autoereksi itu dia udah tahu bahwa dia itu bukan mau mati. Iya, jadi dia udah jelas dia tidak mau mati, makanya jadi pasti artinya ada mekanisme. Orang tersebut sudah memikirkan way out, jalan keluarnya itu gimana supaya keluar daripada kematian. Nah, itu adalah poin penting untuk mengatakan itu autoereksi. Kalau sampai dia tidak ada gejala ataupun dia punya jalan keluar yang dia bisa cari untuk keluar. Nggak usah disebutin itulah. Bukan itu biasanya. Bukan itu. Ya. Nah, jadi orang itu memang sebenarnya punya rencana terhadap dirinya sendiri ya dok ya. Dan itu rencananya mesti matang. Kalau misalkan nggak matang, bukan kelompok yang autoerotik asfiksia. Ya. Nah, jadi begini, kalau diceritani di Amerika ya, laki sama perempuan TKP-nya beda,
Kalau laki-laki Hmm. itu biasanya kan di situ meninggalkan barang-barang peralatan. Hmm. Ada dildo, mungkin ada boneka seks, ada film, ada apa. Dia punya peralatan banyak pergi di situ. Hmm. Punya peralatan banyak. Kalau cewek tuh biasanya sedikit, cuman sedikit. Karena Kalau si gantung ya cowok- gantung doang gitu loh. Karena si enggak- cowok lebih punya modal daripada si cewek kali, Dok. enggak dia punya itu loh, pandangannya lebih luas Oh. satu. Terus yang cowok sering kali gara-gara soal seksual juga, maksudnya dia transvestis. Jadi dia ya model kayak laki tapi punya kecenderungan jadi perempuan, makanya sering kali dia cross dressing namanya. Dia laki pakai pakaian perempuan atau dia telanjang bulat. Kalau cewek tuh jarang yang begituan. Nah, satu lagi, si cowok ini biasa suka melakukan atau festis. Festis itu tahu ya, festisme. Itu dia seneng dengan itu. Di situ ada koleksi celana dalam. Ada celana dalam yang dimasukkan ke dalam botol apa-apa. Pokoknya suka hal yang aneh-aneh yang seperti itu. Fantasi yang kayak Tahu-tahu di situ ada beberapa sepatu cewek gitu loh, kayak gitu-gitu. Kalau cewek tuh nggak ada yang begitu-gituan, jarang. Cewek itu biasanya satu kegiatan tunggal apa gitu. Jadi variasinya di cowok tuh lebih banyak. Kadang-kadang itu ada hubungannya dengan masohis. kekerasan. Dia tuh merasa mendapatkan rangsangan seksual yang lebih kalau dia menganiaya diri sendiri. Jadi kadang-kadang di situ dia suka dia punya fantasi-fantasi apa, kadang-kadang di situ ada pistol. Ada pisau belati dan segala macam, nggak tahu. Terus kadang-kadang dia ada di situ tanda-tanda dia melukai diri sendiri atau segala macam kayak gitu, ada cowok. Kalau cewek tuh biasanya enggak. Jadi artinya nggak gampang gitu. Jadi tadi kan pertama TKP-nya harus mendukung, ada riwayat sebelumnya dan segala macam. Jadi ditemukan TKP-nya seperti itu. Dan satu lagi harus dilakukan namanya otopsi psikologis oleh psikolog forensik. Dan itu secara keseluruhan barulah kita bisa bilang itu adalah autoerotic asphyxia. Tapi kalau untuk pada cowok mestinya tuh ada hal-hal yang seperti itu lagi. Nggak gampang untuk mengatakan itu gitu loh. Nah kalau autoerotic berarti itu accident, nggak bisa dihukum. Tapi kalau itu nggak terpenuhi itu ya nggak bisa, kita mesti terbuka kesempatan yang lain. Jadi bukan itu untuk suatu tempat yang istilahnya TKP yang boleh dibilang tidak ada penunjang tadi, Dok ya. Jangan dipaksain bahwa kita ngomong bahwa itu erotik ya, asphyxia. Oh gitu. Ya di sini mungkin nggak terlalu banyak, atau kalau ada pun itu tidak banyak terekspos ya. Tapi kalau di luar negeri itu banyak, di India banyak, di Amerika banyak, di negara-negara lain Eropa juga banyak, man. Atau karena orang Indonesia lebih kalem-kalem, Dok? Nggak tahu, mungkin tidak itu. Karena di sini mungkin nggak ada kursusnya kayak di Amerika. Iya, Ada kursusnya loh. Dan itu kalau kamu browsing ya di internet, autoerotic asphyxia, banyak tuh ceritaan orang-orang yang biasanya melakukan itu gitu segala macam, itu banyak itunya pengalaman atau itu segala macam. Atau memang ini kayak gunung es doang, Mungkin belum ketahuan. Nah, satu hal Frankie ya, hal nih yang adalah ditemukan di luar negeri. Kalau ada TKP seperti itu, keluarga kan yang pertama kali tahu kalau ada kejadian gitu. Begitu polisi datang, TKP udah bersih. Kenapa? Bersih. Hah? Malu. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, keluarga malu. Makanya sebelum polisi datang, dibersihin semua. Nggak ada apa-apa ketinggalan. Nah, kalau dalam kondisi keluarga bisa Itu kalau dihukum nggak? Bisa. Tidak. Lah, kenapa? Itu adalah satu hal yang wajar. Semua orang juga mau nama baik keluarganya tidak tercemar lagi. Di Amerika sih itu tidak menjadi itu. Dia nggak menghilangkan TKP. Bukan tujuannya menghilangkan TKP, tetapi dia mencegah supaya nama baik keluarga nggak Dan rusak. itu bukan pembunuhan. Bukan. Kalau kejadiannya autoerotic asphyxia. Iya. Tapi maksudnya gini, TKP-nya yang disebut seperti itu bisa jadi kemudian setelah itu udah bersih, Frank. Bukannya kenapa? Karena mereka malu. Tapi itu kan kalau di keluarga. Kalau bukan di tempat rumah sendiri, ya, kan tapi nggak mungkin untuk ada yang mengatakan bahwa satu ini ada autoerotic, itu apa yang mendukung? Nah, iya. Ya kan maksud saya kalau itu dalam satu keluarga kan ada kecenderungan bahwa nggak mau tercemar lah ya nama keluarganya ya.
Tapi kalau misalkan nggak mungkin kan di hotel dok ya? Ya. Di hotel melakukan Tapi kalau kayak gitu. nggak ada keluarga yang terlibat di situ, ya mestinya di situ masih ada dong bekas-bekas menunjukkan autoerotik. Dia dalam kondisi telanjang bulat barangkali. Di Oh, situ iya. kececeran sperma ada gitu-gitu, terus ada film yang baru masih jalan gitu loh, misalnya kayak gitu-gitu. Whatever lah. Tapi kan mesti juga diselidiki riwayatnya dia memang pernah melakukan itu sebelumnya. Autoerotik tuh nggak pertama kali terus kemudian dia mati, enggak lah. Dia udah tahu karena dia melakukan itu udah pasti dia tahu bagaimana caranya escape dari kematian. Hmm. Itu sesuatu yang topik yang ya termasuk topik jadi bilang jarang sekali ya kagak juga nggak tahu, tetapi itu nggak gampang untuk menyatakan itu bahwa itu autoerotik pada suatu kasus gitu loh. Dan ini nggak laki nggak perempuan nih dok ya? Bisa. Dua-duanya sama, tapi laki-laki lebih banyak lagi. Laki-laki lebih banyak. Kenapa? Laki-laki lebih banyak Gairahnya fantasinya. lebih tinggi. Iya, laki-laki lebih banyak fantasinya daripada perempuan. Lebih Dan pintar mereka ya? lebih apa ya? Ya makanya kan saya bilang tadi, orang ngelem, orang nyari narkoba, ekstasi segala macam semua nih dicari halusinasi orang. Iya dong. Mm-mm. Ya sama aja, itu cuma salah satu varian dari itu. Kalau ya mereka carinya lewat obat-obatan, yang ini dicarinya lewat situ. Tapi kadang-kadang kalau di Amerika ya, mereka melakukan autoerotik itu sekalian juga untuk meningkatkan lagi, lebih meningkatkan lagi, dia pakai bahan-bahan psikotropik juga Mm-mm. yang bikin halusinasi. Jadi untuk nambahin efek kokain, dia makan kokain sembari pakai kokain segala macam. Nah, dok, saya ada satu hal yang saya mau tanya. Dalam hal terjadi kecelakaan nih dok, orang rencananya autoerotik aspeksia, dia udah siap, perlengkapan semua udah mendukung deh. Ternyata berpotensi kecelakaan. Artinya kecelakaan yang tidak bisa dihindari nih dok. Tentunya kan terjadi kepanikan. Yang panik siapa? Dia sendiri. Dia sendiri kan panik dok Oh, ya. iya. Nah pada saat panik itu Dia masih sadar apa enggak? Itu pada saya. Yang kali yang bablas itu dia kagak sadar, udah keburu. beda alam atau beda Bukan, dia hayalan. tiba-tiba udah merosot. Kan orang untuk bertindak itu perlu kesadaran level tertentu. Dia udah bablas ke level yang lebih rendah. Pada saat itu dia udah nggak punya tenaga lagi, nggak punya tenaga lagi dan nggak punya kemampuan untuk menyetop itu. Oh. Atau mekanismenya itu tidak jalan. Misalnya dia punya lilitan-lilitan aneh gitu yang kalau ditarik gitu copot langsung gitu. Nah itu kemudian dia kelibet misalnya. Ya bablas. Tapi itu kelihatan di TKP itu ada hal seperti itu. Misalnya contoh, saya kagak tahu ya, misalnya ada beberapa orang yang dia bikin lilitan, dia lilit sama tangannya itu diputar itu hingga lilitan makin kencang. Tapi dia ada mekanisme, dia begini sedikit dia dicopot gitu loh. Itu nggak ada kesempatan lagi dia kelojotan tuh. Kalau misalnya udah terlalu Itu ini penurunannya perjalanan tuh. itu kan kita nggak bisa prediksi, Frankie. Oh. Kan kemampuan orang untuk menahan oksigen kan saya bilang kan itu tiap orang beda-beda. Ada orang yang bisa tahan kekurangan oksigen bisa 10 menit. Ada yang 5 menit aja dia udah hilang kesadaran. Kan tergantung otaknya. Tiap orang beda-beda. Nah itu yang nggak bisa diprediksi. Nah itulah kecelakaan itu terjadi karena prediksinya meleset daripada yang diperkirakan. Memang kejadian itu lebih jarang mungkin kalau dia ditemani oleh orang di sebelahnya. Yang orang itu bisa turun tangan kalau itu mekanisme itu nggak jalan. Gitu. Tapi kalau dia erotik dia sendiri yang ngerjain. Dia kan aja nggak ngelibatin orang. Tapi kondisi tadi dokter sebutin kalau autoerotik kebanyakan orang-orang tersebut pakaiannya udah nggak pakaian lengkap lagi dok ya? Iya, sampai semua sebagian besar itu tidak berpakaian. Kalau laki-laki malah berpakaian suka cross. Kadang-kadang suka ada beberapa yang aneh-aneh itu dia menunjukkan alat-alat atau segala macam-macam yang variasinya macam-macam. Untuk menunjang istilahnya supaya fantasinya maksimal deh. Ya. Gitu ya dok ya. Kan tanggung kalau misalkan udah kayak begitu nyerempet kematian tapi pakai peralatan seadanya ya. Tapi kadang-kadang ada juga beberapa kecenderungan untuk alat-alat yang menyakiti diri sendiri, Frankie. Alat-alat yang menyakiti diri sendiri kalau dia dasarnya masohis. Masohis itu adalah orang yang senang disakiti. Kalau makin disakiti dia merasa tuh orgasmenya lebih. Misalnya kalau laki-laki dia pasangin dildo
Kalau dildo ya, alat seperti kayak penis itu dimasukin ke pantat, itu dildonya yang besar. Sakit tuh, kesakitan itu membuat dia tuh orgasmenya lebih. Perempuan dipakai dildo, dia masukin ke vaginanya, dildonya dalam yang ukurannya jauh lebih besar. Kayak gitu-gitu loh. Ada orang yang sengaja dia melukai diri sendiri sementara. Ya itu namanya kan parafilia, bukan orang normal. Iya, saya sih Orang itu kepikiran kok ada kecenderungan aja ya. lah. Ada orang yang merasa kepuasan seksualnya tuh mencapai puncaknya kalau dia disakiti, itu yang namanya masochis. Kalau dia masochis, dia membuat dirinya sakit, dan kesakitan itu membuat dia punya orgasme itu lebih. Ya kamu mau ngomong apa bahwa orang tuh mau mengalami asfiksia demi itu, tapi yang jadi masalah adalah dia coba itu. Ini kalau pengalaman orang-orang yang pernah melakukan itu ya, nah itu dia selamat dan dia merasa ketagihan, dia ulangi lagi itu ketagihan lagi. Ada unsur itu adiksinya, makanya dia berulang gitu. Jadi menurut Dokter Jaya nggak mungkin lah ya orang yang melakukan autoerotic asphyxia ini nggak memikirkan jalan Selalu untuk ini. itu salah satu petunjuk bahwa itu adalah autoerotik, adalah dia memikirkan jalan keluarnya. Kalau dia nggak memikirkan, artinya ini kelompoknya. Ya barangkali dibunuh, dibikin seolah-olah seperti itu atau apa. Kalau dia bunuh diri, ada petunjuk note-nya, lain lagi. ada segala macam. Mungkin ada riwayat dia depresi dan segala macam. Makanya di situ kan kita mesti mengetahui why-nya, mental atau psikologisnya dia. Maka di situ adalah psikolog forensik itu penting berperan. Tapi psikolog forensik yang mengerti untuk profiling itu. Kalau orang masihnya hidup namanya profiling lagi. Tapi kalau orang mati namanya otopsi psikologis. Kalau di Amerika ini kebanyakan ini dilakukannya sama pasangan atau Sendiri juga? Sendiri. Pasangan sedikit, nggak begitu banyak. Metodenya Dok, pakai metode apa yang umum? Yang paling banyak hanging, jerat. Ada beberapa dia pakai bahan-bahan kimia, dicampur bahan kimia, jadi dia bikinnya nambahin halusinasi gitu. Oh, jadi Obat-obatan. artinya yang saya perhatikan di sini metodenya bukan metode yang ribet Dok ya? Nggak sampai mikirin metode yang jelimet ya? Enggak, jadi makanya kalau di Amerika itu makanya ada kursus itu kan dia tahu orang yang suka itu banyak, tapi mereka tahunya cara yang tidak aman, yang kemudian bikin mati. Nah dia ngajari kalau lo mau melakukan metodenya begini, kalau supaya lo nggak mati lo mesti lo bikin seperti ini gitu loh, dididik gitu loh. Itu sama seperti kayak orang mau bunuh diri tapi tidak tahu bahwa bunuh diri yang bagus seperti apa. Ada orang kan yang bikin website bagaimana cara bunuh diri yang enak gitu loh. Ya seperti Saya itu. sih nggak yakin sama testimoni orang itu bunuh diri yang enak. Ya, Dia masih bisa bikin tulisan. lo enggak, itu orang yang terlalu pintar lagi. Jangan salah. Itu dia menyelamatkan nyawa banyak loh. Enak Bagaimana aja. melakukan autoerotik tapi dia tidak mati. Nah itu. Oh jasanya banyak lagi. Oke, jadi artinya ini nggak segampang ya. Dalam kasus-kasus tertentu orang meninggal itu tidak melulu cuma disalahin masalah kepada dirinya sendiri ya Dok ya. Harus ada penunjang-penunjang lainnya, dan TKP-nya tadi dokter sebutin juga istilahnya harus ada kelengkapan. Nggak mungkin istilahnya kelengkapannya tuh nggak ketemu. Dan satu lagi, kalau dia mau melakukan autoerotic asphyxia, pasti dia udah pikirin. Nah dia kebanyakan kalau mau melakukan pun dia mau membuat tuh semi asfiksia. Nggak asfiksia bener mati Frankie. Oke. Semi asfiksia. Jadi misalnya contoh, kalau dia mau membuat dia nggak bisa napas, mulut mungkin di plaster sama dia. Hidung nggak mungkin di plaster semuanya Frankie. Pasti di plaster salah satu, paling kurang dia masih bisa escape. Jadi kalau kita mau bekep di sininya doang nih Dok ya. Ya misalnya seperti itu. Jadi dia pasti ada gitu. Jadi ada alat. Jadi misalnya contoh dia bilang kalau dia pakai ditutupin sama balon, ada tuh benda tajam yang bisa dipakai jeklek gitu di balonnya langsung kempes, atau bisa kebuka langsung gitu loh. Ya udah dipikirin lah ya. Nggak sebodoh orang yang istilahnya dibunuh ya. Iya. Dan nggak mungkin dia melakukan itu tuh tanpa dia tahu bagaimana escape dari kematian gitu loh. Dok, jadi tadi dokter sebutin bahwa orang yang melakukan autoerotic asphyxia, kadang-kadang kalau dia terjadi kecelakaan, itu nggak mungkin saja dia tidak bisa sampai sempat kelojotan Dok ya, karena udah kesadarannya udah sangat turun. Yeah. Nah kalau udah kayak gitu, nyesel juga kali itu orang ya.
Nggak tahu, saya nggak pengalaman, jangan nanya saya. Tadi disangkanya saya pelaku lagi. Bukan, maksud saya dokternya emang nggak bisa pakai jelangkung loh. Diundang. Dokternya percaya di jelangkung nggak sih? Oh, sering main dulu waktu kecil. Tetangga saya yang main, Nggak, bukan itu saya. jelangkung beneran apa nggak? Mana saya tahu. Jangan tanya jelangkungnya dong. Lo beneran apa kagak? Nah, jadi maksud saya pertanyaan ini artinya kan sebenarnya dalam satu kasus-kasus tertentu nggak perlu sampai ke non-science Iya. penjelasannya. Ini adalah sains lagi. Kalau Harus mau bisa cari science. di buku forensik tuh ada itu banyak. Di Amerika tuh banyak, di psikiatri banyak, di psikologi ada. Mm-mm. Itu adalah pembicaraan umum, tetapi itu adalah pembicaraan yang multidisiplin, Frankie. Jadi nggak gampang untuk mendiagnosis itu. Untuk mengklasifikasikan bahwa ini ada autoerotic asphyxia Dan nggak akibat gampang. hukumnya jelas loh. Kalau disebut itu berarti tidak ada yang salah, Frankie. Hmm. Kecelakaan itu dong maksudnya. Ya, kalau itu memang kejadiannya seperti itu. Tapi kan dokter dia tadi sebutin, kalau kejadian seperti itu di TKP biasanya harus ada barang-barang penunjang, ya. Nah, penunjangnya ini bentuknya adalah barang-barang yang membantu untuk memuaskan hasrat seksualnya orang tersebut, ya kan? Kan nggak mungkin ya dia berpikiran dirinya sendiri atau nggak pakai modal sama sekali, dok ya. Iya. Tapi kenapa kalau cewek nggak pakai modal ya? Hah? Apakah dia punya Nggak, fantasi seksnya lebih hebat? Enggak, cewek fantasi seksualnya nggak sehebat laki-laki. Frankie. Terbalik malah. Hah? Terbalik. Tadi kan saya bilang, biasanya kan orang dibantu dengan benda-benda penunjang gairah seksualnya itu karena saya pikir karena gairah seksualnya, fantasi seksnya kurang bagus karena harus ada bantuan. Kalau cewek kan tanpa bantuan dia udah bisa berfantasi gitu kan. Terbalik ya? Nggak tahu, saya bukan cewek. Jangan tanya saya, Frankie. Oke, dok. Jadi kecenderungan ini nggak harus kita uji secara komprehensif lah, dok ya. Ya. Nggak bisa cuman sepotong-sepotong terus kita ambil kesimpulan. Ya, apalagi cuma sekedar untuk mengatakan bahwa ya ini kecelakaan loh, ini pembunuhan loh gini. Nggak gampang, artinya itu perlu multidisiplin lah dan analisis secara ilmiah begitu. Tapi yang jelas pasti bisa diungkap. Ya, asal oleh detektif Conan. Detektif Conan. Tapi Conan itu tukang bohong loh. Masa sih, Dia Dok? melakukan penelitian begini, akhirnya dia ngomongnya nggak pernah ngomong sendiri, suruh pamannya yang ngomong. Oh, dia Conannya tidak berbohong. Yang berbohong pamannya. Dan biasanya pamannya dibikin apa, dok? Dibikin pingsan dong. Dibikin pingsan. Dibikin pingsan terus sebenarnya dia ngomong pakai ventriloquist. Nah. Ventriloquist yang sudah ada di Iya, gitu. suaranya si pamannya seolah-olah dipakai sama si Conan. Tapi Conan itu pernah ada filmnya yang diperankan oleh Tanya Roberts. Ada filmnya? Ada. Tapi ceritanya yang beda, dok. Cerita filmnya itu Conan the Barbarians. Oh, lain itu. Ada tahu kan? Tanya Roberts yang main, dia sebagai pahlawan perempuan zaman dulu. Tapi si Conan itu pintar sekali, Frankie. Dia tuh ngerti forensik loh. Nah, analisisnya tuh bagus banget gitu loh. Yang pintar bukan Conan ya, dok. Pengarang nih. Pengarangnya. Dia Conan ini kan cuma tokoh yang dimunculkan di. Enggak, tapi maksudnya ceritanya bagus gitu. Kalau Iya. saya nih seneng Conan seneng. Karena Conan itu jadi logikanya bagus. Dan kalau saya ya bandingin antara Agatha Christie sama Sherlock Holmes, saya lebih seneng Sherlock Holmes. Agatha Christie itu ilmu dari kepolisian. Jadi lebih ke arah penyidik polisi. Kalau ini penyidik dokter. Penyidik polisi yang dapat masukan dari dokter gitu. Kalau Agatha Christie ya cerita Siapa kak itunya? Tokohnya Poirot. Hercule Poirot kan. Yang mana tuh, dok? Agatha Christie. Oke. Ya, saya sih kalau Agatha Christie itu saya baca ya, nggak nonton ya. Baca beberapa, kadang-kadang si pengarangnya ini sengaja mengacaukan. Alibi-alibinya dibikin supaya kita kacau. Tapi sebenarnya poinnya udah bisa kita tangkap mulai dari pertengahan. Awal-awal biasanya dia sebutin begini. Tapi menjelang terakhirnya kita udah bisa tarik ujungnya gitu. Tapi kalau si
Sebenarnya Sherlock Holmes. Susah, kadang-kadang susah. Ya, dia penyelidikannya beda. Tapi Sherlock Holmes yang ngebahas apa yang dokter paling suka? Banyak sih dia isunya, ceritanya banyak banget. Yang paling, ya bukan yang paling, yang agak menyinggung masyarakatnya sendiri, tahu? Ya. Jack the Ripper. Oh, jadi Ya kan, itu kan boleh dibilang menguliti masyarakatnya sendiri. Agak repot. Saya nggak tahu tuh Jack the Ripper itu benar apa enggak. bener. Ada orang yang asli Ada ya? kejadian itu asli. Oh. Oke dok, jadi ini kalau kasus-kasus itu ya bagusnya yang tadi dokter Jaya sebutin, multidisiplin Approach. ya nggak cukup satu. Sekarang baru pandangan dari kepolisian, terus pandangan dari ahli forensik, dokter forensik psikologi misalnya, ataupun kemudian forensik psikologi. Terus apa lagi ya dok? Banyak lah ya. Banyak lah. Dan keluarga juga harus banyak dilibatkan kali dok ya. Ya oke dok, mudah-mudahan kita di Indonesia nggak terlalu banyak kasus kayak gini yang kayak di Amerika. Ya karena ya nggak tega ya. Terus terang kalau yang terjadi seperti ini kan kita di dokter Jaya, kalau di Amerika kasus kayak gitu keluarga cepat-cepat ngumpetin. Kalau terjadi di Indonesia ya keluarganya harus kita pikirin dia punya perasaan ya kan dok ya. Di Indonesia yang baca laporan netizen mereka. Iya. Dia langsung bosor-bosor, wah langsung Yes. dapat sumber konten mereka. Iya, makanya saya pikirin kalau saya kasus kayak gini harus kita pikirin, jangan sekedar kasih pendapat, harus secara objektif. Kalau enggak nanti kan pihak keluarga yang lebih nggak jelas dia punya perasaannya. Oke dok, ada yang lain dok, masalah autoerotic asphyxiation dok? Jangan kerjain mereka. Hah? Jangan dikerjain walaupun enak ceritanya. Dokter, Loh itu pesannya begitu. enggak, mereka. ini dokter membongkar rahasianya sendiri. Tahu nggak kenapa saya bilang dokter membongkar rahasianya sendiri? Tadi dokter baru kan kasih satu statement. Anjurannya bagus ke saya, jangan kerjain Frankie walaupun enak. Artinya dokter sudah pernah merasakannya. Kalau dokter mau kasih anjuran ke saya gini, jangan kerjain Frankie. Nanti kalau udah coba kasih tahu saya rasa kayak gimana. Nah, tadi dokter bilang walaupun enak ya. Udah kejebak omongan dok. Oke dok, makasih dokter Jaya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!